program Jendela Budaya. Feature pendidikan berkonten budaya yang memberikan kita informasi serta membuka wawasan akan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Arin sedang berada di kabupaten yang mendapat julukan sebagai Kota Wali. Yaps, tentunya Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan kali ini Arin akan mengajak Sobat Budaya semua untuk mengunjungi salah satu tempat pembuatan makanan khas yang ada di Kota Tuban. Penasaran kira-kira makanan apa itu? Yuk ikuti perjalanan Arin hari ini. Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten administratif di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara Pulau Jawa. Wilayah ini dikenal sebagai Kota Wali karena Tuban salah satu pusat penyebaran agama Islam. Penduduk di Kabupaten Tuban mempunyai mata pencaharian mulai bercocok tanam di bidang pertanian, nelayan, dan juga perdagangan. Berbagai potensi ekonomi sangat beraneka ragam sumbernya. Serupa dengan daerah lainnya di Indonesia, Tuban tidak hanya menarik dari segi sejarah dan tempat wisatanya saja. Tuban juga memiliki makanan khas yang mempunyai nilai sejarah, bahkan nilai filosofi tersendiri. Salah satunya adalah panganan yang disebut dengan ampo. Panganan yang menyerupai dengan potongan coklat ini sangat melegenda di daerah Tuban, khususnya Dukuh Trowulan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ampo adalah salah satu panganan yang dibuat dari tanah lempung yang berasal dari sawah. Tidak semua jenis tanah bisa digunakan sebagai bahan membuat ampo. Jenis tanah yang digunakan merupakan tanah yang memiliki tekstur yang lembut dan tidak mengandung batu, kerikil, maupun pasir. Pemilihan tanah juga harus dilakukan dengan cermat, agar tanah yang didapatkan benar-benar tanah yang steril dan tidak tercampur oleh kotoran hewan. Untuk membuat ampo, diperlukan alat dan bahan antara lain. Yang pertama, ganden atau pemukul, kemudian seseh atau pengikis. Selanjutnya, obongan atau tungku. Kemudian hirik untuk pengasapan ampo, dan glangsing atau alas untuk membuat ampo. Tanah yang sudah diambil dari sawah harus dalam keadaan lembab. Tanah yang lembab tersebut dibentuk kotak serta dipukul-pukul kotak dengan menggunakan ganden. Tanah yang sudah berbentuk kotak didiamkan minimal 1 malam dan dibungkus dengan plastik agar kelembabannya tetap terjaga. Setelah didiamkan semalaman, tanah yang sudah terbentuk lalu dikikis menggunakan seseh hingga membentuk sebuah gulungan. Hasil tanah yang sudah dikikis tersebut kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari agar cepat kering. Setelah kering, kemudian dimasukkan ke dalam hirik untuk diasapkan di atas obongan. Pengasapan menggunakan api dari kayu bakar kurang lebih 1 jam, barulah ampo siap untuk disajikan. Dalam membuat ampo tidak boleh ada campuran apapun, seperti gula atau perasa lainnya. Hal ini agar ampo memiliki masa awet yang panjang dan tidak mengubah rasa keaslian dari tanah itu sendiri. Biasanya, ampo yang sudah siap konsumsi kemudian dikemas dan dijual ke pasar tradisional. Mereka sudah memiliki pelanggan tetap yang menampung ampo buatan mereka setiap harinya. Dalam mempromosikan ampo, anak Ibu Rasimah ikut membantu menjual di pasar. Selain promosi di pasar, juga dilakukan secara konvensional dari mulut ke mulut, hingga nama Ibu Rasimah penjual ampo sangat terkenal di wilayah Tuban, bahkan Jawa Timur dan luar negeri. Nah, Sobat Budaya, Arin sekarang sudah bersama dengan Bu Sarpi, di mana beliau ini merupakan pembuat ampo di Dukuh Trowulan, Desa Bektiharjo, Tuban, Jawa Timur. Ibu, boleh diceritakan nggak sama Sobat Budaya semua kira-kira awal mula membuat ampo tahun berapa, Ibu? Awal mula buat ampo, Ibu Sarpi sendiri yang nggak tahu dari nenek moyang dulu. Dari nenek moyang, tapi kalau Ibu sendiri mengawalinya? Kalau Ibu sendiri mengawali paling insya Allah tahun 90-an. Tahun 90-an, Iya. begitu.
Oke, berarti sebelumnya memang dari nenek kakek sudah ada yang membuat begitu Ibu. Iya. Kalau boleh tahu Bu Sarpi sendiri itu generasi keberapa Ibu untuk membuat ampo ini? Bu Sarpi generasi kelima. Wow, kelima Ibu. Iya. Berarti di atasnya buyut ya kita Iya. bilangnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ida. Oh, nggih. Monggo. Nggih, ya Mbak, saya tak masuk. Pinara. Nggih. Ngersakaken ampun nggih. Nggih, sehat, Mbak? Alhamdulillah. Iya. Pesanane Bu Ida. Oh iya, ini pesanan saya. Nggih. Oh iya. Oh nggih Bu, niki Mbak Arin niki Buddha pelanggane Bu Sarpi. Halo, Halo, Ida. Mbak. Sehat Ibu. Pangesunipun sehat. Kita boleh ngobrol sebentar Boleh, begitu? boleh, iya, Ini boleh. Bu Ida selaku pelanggan ampo dari Bu Iya. Sarpi. Sudah berapa lama Ibu langganan amponya? Saya sudah kurang lebih 10 tahun, Mbak. 10 tahun. Jadi pelanggan tetapnya Mbak Sarpi di sini. 10 tahun itu waktu yang cukup lama Ibu ya. Iya. Yang membuat Bu Ida tertarik sebenarnya apa sih Bu untuk membeli ampo? Begini, saya tertarik untuk membeli ampo dari Desa Trawulan ini karena selain rasanya itu beda, ampo ini saya gunakan untuk menunjang mapel pelajaran saya saat ngajar. Wow. Saya sebagai guru tata boga, Mbak. Baik. Saya di SMK ini ngajar mapel tentang pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. Jadi untuk hidangan Indonesia yang tentang khususnya hidangan khusus selalu menggunakan ampo ini sebagai pelengkapnya. Luar biasa. Iya, jadi untuk pelengkap misalnya materi hidangan khusus tentang sesaji itu saya selalu menggunakan ampo. Konsumen selain penduduk asli kota Tuban, juga ada konsumen dari Bojonegoro, Lamongan, Lumajang, dan beberapa kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Bahkan menurut pengakuan anak Ibu Rasimah, ampo juga sering dikonsumsi oleh sebagian orang Taiwan, Spanyol, Rusia, dan Amerika. Walau demikian, tentu sangat disayangkan apabila fenomena yang sangat membudaya ini menjadi punah. Sebab ampo sudah menjadi ciri khas masyarakat Tuban khususnya di Dukuh Trawulan, Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, dan sekitarnya. Halo Ibu. Wah, udah mateng ya? Udah ini tak bawakan daun sama bunga pepaya. Oke. Mari makan bersama. Yuk, mari yuk. Nah, Sobat Budaya, ini tadi hasil olahan yang sudah dimasak bersama ampo. Kita bakal cicipi kira-kira bagaimana rasanya. Ya, dicampur Ibu. Boleh? Udah cukup Ibu. Sampun. Budaya makan ampo banyak dijumpai di pedesaan, khususnya bagi orang yang ngidam atau hamil untuk menghindari rasa mual dan muntah. Rasanya gurih dan aroma pengasapan yang sedap menjadi kegemaran ibu-ibu yang sedang ngidam. Nah, Sobat Budaya, dalam Pekan Budaya, ampo juga sering ditampilkan untuk melestarikan makanan khas ampo agar tetap dikenang. Saya Rida Syifa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Jendela Budaya, membuka wawasan, melestarikan tradisi. Dah. Lanjut makan, Bu.